berjalan bersama Yesus. Saudara-saudara yang baik, ini telur ini nampak seperti benda mati. Tapi bila jangkangnya ini dipecahkan, akan muncul kehidupan. Seperti kita tahu, telur itu mengandung protein yang sangat tinggi. Kalau ini dierami, jangkangnya ini mesti dipecahkan dulu supaya bisa muncul anak ayam yang baru. Hampir sejajar dengan ini, ada cerita tentang kubur kosong. Kubur kosong Yesus yang menunjukkan kehidupan. Kehidupan itu ada karena ada kebangkitan, dipecahkan kubur itu. Nah, dalam Injil hari ini kita mendengarkan Yesus yang bangkit, yang membawa kehidupan itu berjumpa dengan murid-muridnya. Lalu bagaimana reaksi murid-muridnya? Murid-murid itu sangat ketakutan. Mengapa sangat ketakutan? Sebab dalam pikiran, dalam hati mereka yang ada adalah kematian, kubur, kegelapan. Maka apa yang mau dikatakan di sini, saudara-saudara terkasih? Sering kita menjadi takut karena dalam diri kita banyak kegelapan. Maka supaya kita bisa mengusir kegelapan itu, kita kembali lagi ke kisah kubur kosong tadi. Ketika Yesus dimakamkan, di atasnya dibuat batu. Lalu pada hari ketiga, batu ini digulingkan. Kubur menjadi kosong. Kubur menjadi kosong itu artinya masuk cahaya. Hal yang sama juga terjadi dengan diri kita, saudara-saudari. Sering kita menjadi takut karena banyak batu menutupi diri kita sehingga kita menjadi gelap. Batu apa itu? Misalnya kesombongan, kedengkian, iri hati, ingin menang sendiri, ingin mencari aplaus yang berlebihan. Maka supaya ini cahaya Kristus itu masuk. Apa itu cahaya Kristus? Yaitulah cinta kasih, kemampuan mengampuni, kemampuan mencintai, kemampuan berdialog, kemampuan berbagi dan bersolidaritas. Itu yang mesti kita masukkan ke dalam diri kita. Yang kedua juga, saudara-saudari, bisa kita takut, bisa kita cemas berhadapan dengan tempat-tempat tertentu karena memang sejak kecil kita selalu dihantui oleh ucapan-ucapan yang bernada negatif. Awas ini, awas ini. Atau dengan bahasa yang sederhana, roh itu sering dilukiskan sebagai yang jahat, yang menakutkan, yang mengambil nyawa manusia. Bagaimana cara hidup yang sesungguhnya supaya lepas dari ketakutan? Supaya kita lepas dari ketakutan, saudara-saudara, kita mesti berani berpegang hanya pada satu Tuhan, yakni Yesus di dalam diri kita. Dengan adanya satu Tuhan di dalam diri kita, kita tidak akan pernah takut lagi. Pengalaman real saja, sebelum saya bertugas di rumah pembinaan Fransiskan Nagauta ini, saya hampir 2 tahun hidup sendiri di Siambul, suku Talang Mama. Di sana ada rumah singgah dan di situ ada juga kuburan. Saya tidur sendiri di sana. Orang heran, mengapa saya mau tidur sendiri sedangkan di situ ada kuburan? Sebab bagi mereka kuburan adalah tempat yang angker. Tapi saya tanamkan dalam diri saya, di dalam diri saya ada Tuhan dan Dia melindungi saya dan saya berjalan bersama Dia. Juga saudara-saudara, ini pengalaman kecil saja. Ketika saya bertugas di paroki Tiga Binanga, saya sering juga bermalam di stasi, dari Laulingga misalnya ke Rembah Telko, di atas bukit itu, hutan. Saya bermalam di sana, saya makan dan tinggal bersama di sana. Tidak ada ketakutan saya. Karena apa? Saya berpegang pada Yesus. Saya berjalan bersama Yesus. Maka saudara-saudara yang baik,
Marilah kita berjalan dan hidup bersama Yesus yang bangkit, supaya kita luput dari rasa takut. Dengan luputnya dari rasa takut, kita akan menjalani hidup dengan tenang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.